Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gizi, selamat datang di podcast AMP Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, nomor Better Knowledge. Podcast yang akan membawa kamu lebih dekat mengenal kehidupan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Malang, terutama seputar di bidang gizi. Di episode kali ini, kita akan berbincang dengan dosen kita yang di bidang gizi ini, tapi sebelum itu, kenalan dulu yuk. Nama aku Alvira Lavi Oleblayori, biasa dipanggil Vira, asal aku dari Malang. Aku menjabat di anggota divisi Kesma. Jadi nanti aku akan menemani kalian di waktu 15-20 menit ke depan dalam episode bertema mengungkap fakta di balik konsumsi kopi meliputi manfaat, resiko, dan cara penyajian yang aman untuk kesehatan jantung. Bersama narasumber kita yang pastinya sangat berkompeten. Siapa lagi kalau bukan Ibu Indri Hapsari, STP MP, salah satu dosen gizi yang sudah berpengalaman dan mendalami berbagai aspek gizi, khususnya kaitannya dengan gaya hidup modern. Sebelumnya, aku mau berkenalan dulu yuk dengan narasumber kita hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu Indri? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat ya, dan teman-teman yang ada di sini juga semoga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan dengan menjaga gizi seimbang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke tema sharing hari ini yang pastinya menarik banget untuk kita bahas, dan so stay with you guys. Kita langsung masuk ke acara inti saja Ibu. Hari ini kita akan berbicara serius tetapi tetap santai aja ya Ibu. Sekarang saya sudah bersama narasumber kita hari ini yang akan sharing mengenai manfaat kopi, bagaimana pengaruh terhadap kesehatan. Mungkin langsung pada pertanyaan pertama ya Ibu. Bu Indri mungkin banyak yang sudah tahu tentang popularitas kopi, tapi Ibu bisa jelaskan lagi lebih dalam manfaat apa saja yang sebenarnya bisa diberikan kopi untuk tubuh kita. Oke. Gimana Ibu? Terima kasih Kak Vira. Kak Vira atau Dek Vira? Dek Vira nggak apa-apa Ibu. Oke. Kalau kita bicara kopi, tentu kita akan bicara tentang tren sekarang ya. Tren sekarang ini dimana, apalagi di Malang ya, banyak kafe berjamuran gitu ya. Terus yes, udahlah, tidak hanya mungkin kalau dulu minum kopi seringnya ya hanya di pinggir jalan gitu ya, orang-orang yang mungkin hanya untuk sekedar istirahat, tapi sekarang sudah menjadi lifestyle gitu ya. Kafe di sana tidak hanya untuk mungkin tempat kita nongkrong, mungkin ya nongkrong tanpa guna, tapi banyak sekali yang kita kerjakan di sana, mungkin dari belajar bersama, barangkali kalau orang bisnis juga membicarakan tentang bisnis mereka, bagaimana mengembangkan bisnis mereka, sehingga kalau kita bicara kopi pasti ya itu akan sudah menjadi habit gitu ya, mengkonsumsi kopi. Dan kita tahu bahwa kopi itu sudah dikonsumsi lama sekali, mulai dari 1200 tahun yang lalu ya. Bahkan di Indonesia saat ini kopi itu sudah menjadi komoditas bahkan yang terbesar kelima di dunia. Dan kemarin Ibu sempat browsing bahwa konsumsi kopi di Indonesia itu dari tahun 2021 itu sampai 2024 itu meningkat terus. Jadi memang produksi kopi itu dibarengi dengan peningkatan konsumsinya. Kemudian kalau kita bicara tentang kopi, pasti ya kita ya secara langsung kopi pasti kita akan terhindar dari ngantuk gitu ya. Memang kalau secara teori ya, secara ilmiah gitu ya, kopi sudah diketahui sebagai, kalau kita mungkin di ahli gizi ya, di lingkup ilmu pangan, kopi itu dikenal sebagai bahan penyegar. Bahan penyegar itu apa? Karena bahan penyegar adalah bahan ketika kita mengkonsumsi makanan tersebut atau minuman tersebut, maka efek yang akan kita dapatkan adalah tubuh kita menjadi lebih segar ya. Salah satunya adalah kopi itu tadi. Kenapa kopi menjadi bahan penyegar? Karena kita akan mendalami lagi, di dalam kopi itu ada beberapa senyawa yang memang dia berfungsi untuk menstimulasi saraf pusat kita ya, sistem saraf pusat kita, sehingga ketika kita mengkonsumsi kopi itu tadi, tubuh kita efeknya akan menjadi lebih segar seperti itu. Kemudian lagi mungkin kalau dari hasil penelitian ya, kenapa sih kopi itu bisa menyegarkan tubuh gitu ya, ternyata memang di dalam kopi ada beberapa senyawa yang berperan dalam
efek menyegarkan tadi. Salah satunya yang paling terkenal ya pasti kafein ya. Minum kopi pasti kita akan mengkonsumsi kafein. Kafein itu kalau secara kimia itu merupakan senyawa ya, senyawa antagonis dari neurotransmitter adenosin di dalam otak kita. Jadi otak kita itu ada suatu titik ya neurotransmitter yang dia berfungsi untuk menimbulkan rasa kantuk. Nah, ketika kita mengkonsumsi kopi, maka kita mengkonsumsi kafein. Kafein tadi akan memblok. Jadi memblok kerja dari neurotransmitter tadi, sehingga akibatnya ketika kita minum kopi, ngantuknya hilang, ngantuknya pergi. Nah, sehingga efek yang kita dapatkan di tubuh kita menjadi segar. Dan tandanya bagaimana ya? Biasanya kita kewaspadaan kita ya, kalau kita udah ngantuk berarti kan kita waspada. Kalau kita pelajaran aja atau mungkin pas kuliah, oh bisa mendengarkan dengan jelas. Kalau orang ngantuk kan ya loyo seperti itu ya, mungkin pendengaran berkurang, kemudian fokusnya berkurang. Nah, dengan kita mengkonsumsi kafein tadi, otomatis ya ini dengan badan segar kewaspadaan kita meningkat, kemudian tubuh menjadi lebih lebih bugar seperti itu. Kemudian kalau selanjutnya ya, kalau kita bicara kopi lagi, ternyata kopi itu juga memiliki efek kesehatan. Kalau selain kafein tadi ya, efek kesehatannya dari mana? Efek kesehatannya adalah dari senyawa antioksidan yang ada dalam kopi itu tadi. Kalau senyawa antioksidan yang ada dalam kopi misalnya adalah senyawa-senyawa polifenol ya. Yang paling terkenal dari kopi itu adalah senyawa asam klorogenat, kemudian ada asam kafeat seperti itu ya, yang dia bersifat sebagai antioksidan. Nah, fungsi antioksidan sendiri dalam tubuh, dia mampu sebenarnya mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan akibat reaksi oksidasi yang ada dalam tubuh. Jadi dia mencegah kerusakan sel yang ada dalam tubuh seperti itu. Kemudian senyawa yang selanjutnya yang mungkin kita sering dengar juga adalah senyawa kafeol sama kasvetol itu. Jadi di sana kalau kita bicara dua senyawa ini dia lebih kalau orang mendengar dua senyawa ini biasanya itu senyawanya nggak baik Bu, kayaknya itu kok berpengaruh terhadap peningkatan kolesterol ya. Tapi sebenarnya kalau ditelisik lagi, fungsi dari kafeol dan kafeol ini adalah dia memiliki sifat antiinflamasi juga. Jadi mirip kerjanya dengan antioksidan yang asam klorogenat tadi. Jadi dia bersifat antiinflamasi. Bahkan ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa dua senyawa ini dia memiliki sifat sebagai antidiabetik. Kemudian juga karena dia sifatnya antiinflamasi tadi, dia dapat mencegah beberapa penyakit yang bersifat kronis. Mungkin ya salah satunya nanti gangguan terhadap jantung seperti itu. Wah, berarti banyak manfaatnya kopi untuk jantung ya Ibu. Boleh tahu untuk manfaatnya apa aja ya Ibu? Oke, tadi kan sudah Ibu sebutkan ya beberapa senyawa yang ada dalam kopi, dan kalau memang dari hasil penelitian itu memang banyak sekali sih manfaatnya ya. Salah satunya ini ada hasil penelitian, ada yang menyebutkan bahwa konsumsi secara rutin kopi dalam jangka panjang itu mampu menurunkan resiko diabetes mellitus yang tipe 2. Kemudian juga konsumsi yang rutin dalam jangka panjang juga mampu mengurangi resiko penyakit liver ya, jadi penyakit entah sirosis hepatis, kemudian atau mungkin kanker hati ya, karsinoma hepatoseluler. Kemudian juga mampu menurunkan resiko Alzheimer ya. Kemudian juga terbukti dalam jangka panjang ya, kopi itu juga mampu meningkatkan endurance ya. Jadi ketika kita bekerja, kita mampu bekerja dengan ritme yang kuat dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan yang paling penelitian yang paling ekstrim mungkin ya, ternyata dengan meminum kopi yang rutin itu mampu menurunkan resiko bunuh diri ya. Jadi keinginan untuk bunuh diri itu bisa ditekan seperti itu. Wah, sangat menarik sekali untuk jawaban dari Ibu Indri yang pertama ini. Selanjutnya lanjut ke soal kedua ya Ibu. Kita sering mendengar kalau kopi dikaitkan dengan resiko penyakit jantung. Nah, sebenarnya apakah benar kopi itu bisa memicu penyakit jantung, Ibu?
Kalau kita bicara soal penyakit jantung, berarti kita akan bicara tentang fungsi jantung ya. Fungsi jantung, penyakit jantung itu banyak sekali ya. Yang paling terkenal dan ini adalah penyakit jantung koroner, di mana jantung koroner itu disebabkan oleh penyumbatan saluran pembuluh darah dalam jantung. Dan penyebab utama dari penyakit jantung koroner sebenarnya bukan kopi ya, tapi justru adalah lemak. Jadi kalau menurut Bu Indri, kalau ditanya apakah kopi bisa menyebabkan penyakit jantung, kalau Ibu kita balikkan lagi ke yang pendahuluan tadi ya, bahwa penyakit jantung sebenarnya manfaatnya banyak tadi. Kalau menurut Bu Indri itu bukan penyakit jantung ya, itu bukan disebabkan oleh kopi, tapi lebih banyak disebabkan oleh apa? Mungkin pola konsumsi kita yang salah ya. Karena memang tadi jantung koroner disebabkan oleh lemak. Nah, sementara kopi itu justru dia mampu meningkatkan menurunkan resiko hipertensi. Kemudian juga di sana bahwa penyakit jantung itu juga paling banyak ditandai dengan hipertensi. Kemudian juga akibat pola hidup yang tidak sehat ya, kurang olahraga, kemudian mengkonsumsi banyak makanan yang berlemak, kemudian banyak gula ya, kemudian banyak natrium seperti itu. Kemudian kalau kita hubungkan dengan kopi ya, kita tahu bahwa tadi salah satu gejala dari penyakit jantung adalah hipertensi ya. Kalau hipertensi berarti kita melihatnya dari tekanan darah. Kalau tekanan darah sistolnya lebih dari 140, diastolnya lebih dari 90. Hasil penelitian tentang konsumsi kopi yang dihubungkan dengan hipertensi itu ada beberapa penelitian yang sudah Ibu sadar ya. Itu ternyata penelitian di Korea yang sampel penelitiannya itu adalah peminum kopi, itu yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kopi itu justru mampu menurunkan resiko hipertensi. Kemudian juga di Polandia penelitian tahun 2016 itu juga hasilnya sama dengan yang di Korea ya. Jadi orang-orang yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi kopi, kemudian dia diteliti ya apakah mereka hipertensi atau tidak, justru hasilnya kebalikan ya. Jadi mereka konsumsi kopi dalam 4 porsi ya. 4 porsi itu kalau kita 4 porsi asumsinya satu porsinya adalah 150 ml dalam satu cangkir. Itu maksimal 4 porsi dalam sehari, itu juga dihubungkan dengan penurunan hipertensi. Kemudian studi kohort di Asia pada tahun 2018 juga menemukan bahwa minum kopi juga menurunkan hipertensi. Bahkan yang ada penelitian systematic literature review ya, jadi penelitian yang menggabungkan data dari banyak penelitian yang dilakukan, penelitiannya mulai tahun 2013 sampai 2023. Penelitiannya itu di Indonesia ya, bahkan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara konsumsi kopi dengan kejadian timbulnya hipertensi seperti itu. Jadi kalau menurut Bu Indri, kalau kita menyalahkan kopi itu sebenarnya tidak rasional seperti itu. Jadi mungkin penyakit jantung yang diderita oleh mungkin penderita ya, yang kebetulan minum kopi sebenarnya bukan disebabkan oleh kopinya, tapi mungkin lebih ke pola hidupnya tadi seperti itu. Baik Ibu, nah kalau kita lihat kan anak muda sekarang kan trennya suka ngopi di kafe. Ya. Tapi banyak juga yang mereka itu merasa kesehatannya terganggu. Oke. Menurut Ibu Indri ini apakah ini benar-benar disebabkan oleh konsumsi kopi atau yang lainnya Ibu? Oke. Kalau ditanya apakah karena ini ya banyak ngafe akhirnya dia punya sakit gitu ya. Balik lagi sih sebenarnya kalau kita bertanya seperti itu, balik lagi ke kandungan kopi tadi. Sebenarnya kandungan dalam kopi sendiri ya dengan begitu banyak, karena
sebenarnya ribuan ya, kalau kita mau mengupas satu persatu itu sampai ribuan senyawa yang ada dalam kopi, dan memang sebagian besar sebenarnya justru dia mensupport kesehatan kita ya. Tadi ada yang antioksidan, antiinflamasi, bahkan ada beberapa penyakit yang bisa diturunkan bahkan ya resiko terjadinya suatu penyakit-penyakit kronis tadi. Jadi kalau menurut Bu Indri, kalau banyak anak muda yang sakit ya bisa juga sih, bukan karena kopinya, tapi karena memang pola hidup mereka ya. Kita tahu, nah mungkin kalau mahasiswa ya banyak tugas ya, banyak stres gitu ya, banyak tugas, banyak deadline ya, banyak karep ya. Benar sekali. Banyak karep sehingga mungkin manajemen waktu gitu ya, karena mungkin memang sekarang kayaknya 24 jam kurang ya, itu sehingga menyebabkan mereka stres ya. Kemudian pola hidupnya yang sedentary ya, kurang aktivitas fisik ya, aktivitas fisiknya di jari saja jempol ya, olahraga virtual ya. Kemudian juga pola konsumsi juga ya, kalau kita sebagai ahli gizi mungkin tahu ya dengan isi piringku gitu ya. Mungkin anak-anak sekarang sukanya ya itu kurang makan sayur ya, konsumsi buahnya ya, mungkin buah yang tinggal disedot barangkali ya, dibuat jus gitu, yang dimana dia tidak hanya buah asli ya. Sehingga kalau menurut hemat Bu Indri ya, bukan karena kopinya gitu loh. Kopi itu mungkin mereka kan minum kopi hanya berapa persennya dari seluruh total asupan yang mereka konsumsi ya. Ya mungkin kalau Bu Indri ya seperti itu, bukan karena kopinya, tapi karena itu tadi, pola hidupnya tidak seimbang, tidurnya kurang, kemudian olahraganya kurang, kemudian ya pola makannya juga tidak seimbang, jadi akhirnya numpuk ya, seperti itu, akhirnya mereka jadi jatuh sakit seperti itu. Yeah. Baik, selanjutnya izin bertanya juga Ibu, apakah ada cara penyajian kopi yang lebih sehat atau bisa mengurangi resiko penyakit jantung tersebut? Oke, kalau cara penyajian banyak sekali ya. Bu Indri suka sekali mengikuti vloggernya kafe-kafe di Korea ya. Wah, kopi itu ternyata luar biasa. Tidak hanya kopi hitam gitu ya, bahkan ada yang dicampur dengan ada yang sisem apa itu, wijen hitam ya kalau di sana. Kalau bicara tentang penyajian yang baik ya, seperti yang Ibu sebutkan di atas, yang bisa menyebabkan penurunan resiko diabetes, resiko kanker, resiko hipertensi, itu adalah diteliti pada orang sehat yang mengkonsumsi kopi hitam dengan minim gula. Ya, jadi kalau ada Vira bertanya cara penyajian kopi yang sehat, konsumsilah kopi hitam tanpa gula. Nah, tapi kan pahit Bu ya gitu kan, nggak enak Bu kopi tanpa gula. Yang enak kan nasgitel, kalau Ibu sukanya nasgitel, panas, legi, kental ya. Jadi kalau memang tidak bisa mengkonsumsi kopi yang tidak manis, mungkin bisa ditambahi dengan susu yang low fat ya. Karena kita tahu kalau kita menambahi dengan creamer ya, creamer atau mungkin susu full cream, maka yang kita dapatkan justru bukan manfaat kopinya tadi yang banyak tadi, tapi kita memasukkan manfaat tapi dibarengi dengan sesuatu yang kontradiktif gitu ya. Lemak kan kalau kita tanpa dibarengi dengan aktivitas fisik tadi, maka pola konsumsi juga tidak berimbang, tidak ada serat, otomatis kan juga akan memasukkan penyakit. Jadi kalau yang paling baik ya konsumsi kopi hitam minim gula, kalau tidak manis ya mungkin gulanya sedikit saja gitu. Kemudian kalau menggunakan suka yang dicampur dengan susu, pilih susu yang non fat gitu. Karena ada yang menyebutkan, ada beberapa sempat Ibu baca di situs kesehatan yang menyebutkan hubungan antara kopi dengan kesehatan itu ya. Kalau kita ada kopi yang terkenal di sini yang gambarnya hijau itu ya, yang ada di sana ada namanya Fenty White Chocolate Mocha ya. Di sana ada coklat, ada mokanya. Ternyata
justru bukan kopinya yang menimbulkan bahaya, tapi karena lemaknya. Karena di sana mengandung apa? 580 kalori, kemudian ada lemaknya 22 gram, bisa dibayangkan 22 gram lemak dalam minuman ya. Kemudian ada 75 gram gula. Nah, justru kita maunya sehat tapi membarengi dengan sesuatu yang menimbulkan sakit kalau tidak dibarengi dengan pola hidup sehat tadi. Seperti itu. Jadi sarannya ya minum itu kan kopi hitam tanpa gula, atau kalau orang-orang yang sensitif kan ada masing individu beda. Aku minum kopi sehari 4 cangkir is okay, tapi ada orang yang minum 1 cangkir dia udah ndredeg, gemeter gitu ya. Jadi sesuaikan dengan tubuhnya. Pakai, kalau memang yang dia sensitif bolehlah pakai yang kopi tanpa kafein, decaffeinated coffee itu. Kalau orang-orang yang orang-orang yang mungkin punya gangguan lambung ya, karena memang kafein salah satu efeknya dia meningkatkan asam lambung. Nah, itu dia bisa mengkonsumsi yang kopi tanpa kafein itu tadi. Oke. Baik, tidak disadari sudah di pertanyaan yang terakhir Ibu. Pembahasan terakhir ya Ibu. Jadi kafein ini kan dikenal sebagai memiliki efek langsung pada tubuh. Ya. Seperti jantung berdebar atau rasa cemas setelah mengonsumsi minuman kopi. Sebenarnya bagaimana ya Ibu kafein ini bekerja dalam tubuh kita? Oke. Jadi kalau bicara tentang kafein dalam tubuh kita, jadi kafein itu dia fungsinya adalah ini antagonis dari neuromodulator adenosin tadi. Kalau adenosin itu dia memicu rasa ngantuk, tubuh lelah, adenosin akan bekerja, dia akan menimbulkan rasa ngantuk ya. Ketika kita memasukkan atau mengkonsumsi kafein, maka kafein tadi akan memblok adenosin tadi ya, sehingga ngantuknya tadi hilang, timbullah kita apa? Waspada. Nah, pada orang-orang yang sensitif ya, orang-orang yang sensitif itu salah satu side efeknya itu tadi, dia akan timbul apa? Jantung berdebar gitu ya, kemudian kalau orang jantung berdebar biasanya dia lebih cemas gitu ya, ketika kita mungkin diajak berbicara itu dia tidak tenang seperti itu. Maka ketika kita mengkonsumsi kafein tadi, jika itu terjadi ya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita menetralisir kafein tadi ya. Nah, menetralisir dengan cara apa? Dengan minum air putih, banyak minum air putih, atau mungkin dibarengi dengan makanan yang mengandung tinggi magnesium ya, tinggi magnesium, sehingga magnesium tadi akan mengurangi kerja jantung. Jadi mengurangi kerja atau kerja dari otot jantung, sehingga nanti rasa berdebar-debar tadi bisa sedikit berkurang. Misalnya saja yang banyak magnesiumnya itu adalah pisang barangkali ya. Jadi ketika kita minum kopi mungkin kok berdebar ya, bisa dibarengi dengan minum air putih atau mengkonsumsi pisang tadi. Kemudian untuk orang-orang yang memiliki karena yang disebutkan di atas tadi kan orang yang sehat ya, tapi ketika dia barangkali memang sudah punya gangguan jantung, seperti mungkin memang detak jantungnya sudah tidak normal, maka ya lebih baik dihindari saja seperti itu. Baik Ibu, sudah banyak memiliki manfaat banyak tentang mengonsumsi kopi pada penyakit jantung dari Ibu Indri. Baik, sudah di penghujung acara nih Ibu. Siap. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Indri. Sama-sama. Yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman tentang kopi serta dampaknya terhadap kesehatan. Terima kasih kepada Ibu Indri yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu tentang pengalaman tentang kopi untuk kesehatan jantung. Semoga penjelasan dan diskusi kali ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada teman-teman dalam mengonsumsi kopi secara bijak. Dengan demikian, kami sampaikan dan di penghujung podcast sharing session kali ini, terima kasih telah mendengarkan dan semoga telah apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap setia mendengarkan podcast episode kali berikutnya ini yang pasti akan lebih menarik dan penuh ilmu baru yang dapat disampaikan. Sampai jumpa lagi di next episode dengan topik yang tak kalah seru. Dari aku, kalau ada salah dan perbuatan,
Saya mohon maaf. Podcast HMP Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, no more, better, knowledge. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.